63. Nenek Catherine melihat ada yang berubah dari suami dan menantunya. Ia pun terkejut. Mungkinkah itu benar karena tanamannya terlalu banyak sehingga rumahnya jadi terlalu dingin? Memikirkan hal ini ia pun melihat Jensen. Ia sangat menghormati Jensen. Tampaknya tidak ada hubungannya antara keterampilan medis dan masih muda. Dr. Jensen, bagaimana menurutmu? Joseph bertanya pada Jensen setelah ia dan lainnya datang dengan keringat deras. Jensen tersenyum dan mengangguk. Paman Joseph, dalam waktu 3 bulan, jika tidak ada hal lain, kemungkinan Bibi Rose bisa hamil. Benarkah? Joseph sangat senang. Sebelumnya Jensen menjawab tidak apa-apa, akhirnya ia mendapatkan jawaban yang ditunggu-tunggu olehnya dan membiarkan Dr. Jensen untuk membuatkan obatnya. Ia pun bisa merasa sangat tenang. Terima kasih, Jensen. Nenek Catherine juga seperti sangat berharap. Sebelumnya wajahnya sangat muram, tapi kini ia sangat sopan kepada Jensen. Jensen, keterampilan medis kamu ini tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga memperhatikan pola makan dan hidup pasiennya. Kamu benar-benar berbeda dengan dokter lain. Orlando juga merasa pernapasannya juga jadi lebih baik. Ia tertawa dan berkata, dengan keterampilan medis Jensen, kamu bisa membuka klinik. Kliniknya pasti akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Mendengar kalimat itu, mata Jensen jadi berbinar. Ia tersenyum dan mengangguk. Soal membuka klinik, itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Akan tetapi perkataan guru besar Orlando akan terus saya ingat. Jika ada kesempatan untuk bisa membuka klinik, pasti bisa memberi manfaat banyak orang. Setelah diingatkan dengan hal itu, Jensen pun tersentuh. Saat ini di sebuah kafe di pusat kota, seorang pria berambut pirang duduk sambil minum kopinya. Ia mengenakan jas biru dan hidungnya sangat mancung. Setiap gerakannya menunjukkan ketampanannya. Halo. Pria itu minum kopinya dengan elegan. Saat ia melihat ada wanita cantik di kafe, ia juga menyapanya dengan lembut. Saat wanita-wanita cantik itu melihat pria ganteng ini, mereka tersipu pelan, lalu mereka pergi sambil menyeringai. Huasia ini benar-benar negeri yang memiliki wanita-wanita cantik. Pria itu mencium aroma kopi dan sangat menikmatinya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali, jika bukan karena organisasi, aku benar-benar tidak ingin membunuh wanita cantik itu. Setelah berjalan ke berbagai kota di Huasia, wanita cantik itu adalah orang yang tercantik yang pernah kutemui. Sifatnya juga bagus. Akan tetapi, dia sudah melihatku. Organisasi juga sudah mengaturnya. Aku harus melaksanakan misi ini. Jadi, aku hanya bisa mengorbankan dan membunuhnya. Hari ini benar-benar hari yang buruk. Saat pria itu berkata demikian, ia melihat ke jalanan di luar kafe. Ia diam-diam menunggu sampai setengah jam. Pada akhirnya bibirnya menunjukkan senyuman. Pria itu melihat mobil Honda Civic melaju sangat kencang, tapi saat itu sebuah truk besar juga melaju sangat kencang dan menabrak Honda Civic itu dengan keras. Sudah terlambat. Dengan kecepatan seperti itu orang-orang yang berlalu lalang hanya bisa bereaksi mendengar suara ledakan. Truk besar itu menabrak Honda Civic hingga tidak berbentuk lagi. Mobilnya bahkan berguling di udara, lalu terbalik dan menabrak tanah. It's my fault, polisi cantik. Pria itu mengangkat bahunya tanpa daya dan meninggalkan kafe. Cepat, tolong. Kecelakaan mobil yang tragis. Bagian depan mobil remuk. Kemungkinan pengemudinya tewas. Cepat panggilkan ambulan. Trotoar pun jadi kacau. Semua orang fokus memperhatikan kecelakaan yang tragis itu. Klang. Saat itu juga pintu mobil yang rusak ditendang terbuka. Kemudian seorang wanita mengenakan rok pendek keluar dari sana. Wanita ini sangat cantik. Hanya saja wajahnya agak pucat. Jelas sekali kalau kecelakaan sebelumnya benar-benar membuatnya ketakutan. Mulut wanita itu bergumam. Jensen, Jensen. Wanita itu seolah-olah telah kehilangan akal sehatnya. Mungkin nama yang keluar dari mulutnya itu memberikannya rasa aman. Kamu tidak apa-apa, kan? Orang yang lewat itu terus berteriak pada wanita itu sampai ia bisa bereaksi. Ia buru-buru menelepon, lalu pergi dengan tertatih-tatih. Aneh sekali. Dia mengalami kecelakaan mobil yang serius sekali,
Tapi dia tidak apa-apa. Ini adalah keajaiban. Banyak orang yang terkejut. Seseorang melihat dengan jelas bagian depan mobil Honda Civic dan menemukan kalau pilar bagian depan rusak parah, terutama bagian kursi penumpang depan, terjepit sampai berbentuk bola. Namun, kursi pengemudi tidak mengalami banyak kerusakan. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Wanita itu adalah Elena Lawrence. Elena pulang ke rumah dalam keadaan syok. Kemudian ia berbaring di atas kasurnya. Kecelakaan mobil sebelumnya benar-benar membuatnya ketakutan. Ia berpikir kalau dirinya pasti akan mati, tapi syukurlah ia tidak apa-apa. Kring, kring. Saat itu ada telepon masuk. Elena, aku dengar kamu mengalami kecelakaan. Sekarang kamu ada di rumah sakit? Kapten, aku tidak apa-apa. Aku berada di rumah. Kamu yakin tidak apa-apa? Sopirnya kami tahan. Awalnya dipastikan kalau sopirnya mengemudi sambil mabuk. Sepertinya kecelakaan mobil ini hanyalah kecelakaan. Bukan kecelakaan yang disengaja. Akan tetapi kamu harus berhati-hati. Kasus yang kamu tangani itu tidaklah sesederhana ini. Terima kasih, Kapten. Baiklah. Elena menutup teleponnya. Perlahan-lahan Elena menjadi tenang. Ia merasa kalau semuanya ini terlalu kebetulan. Mungkinkah benar-benar tidak ada kaitannya dengan kasus itu? Masalahnya adalah Elena mengalami kecelakaan mobil yang serius sekali, tapi ia tidak apa-apa. Tanpa disadari, Elena tiba-tiba melihat liontin yang menggantung di lehernya hanya untuk melihat retakan pada liontin itu. Jika ia menggenggam liontin itu, maka liontinnya akan retak. Jensen memberiku jimat. Ekspresi wajah cantik Elena pun berubah. Ia tidak tahu apakah ia cukup beruntung untuk tidak mati karena jimat ini atau ini hanyalah keberuntungannya. Namun sekarang, ia sangat rindu untuk melihat Jensen. Jensen, kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan mobil. Ia tidak bisa menahannya lagi dan berinisiatif untuk menelepon Jensen. Kecelakaan mobil? Kamu di mana? Aku akan segera ke tempatmu. Setelah Elena menutup teleponnya, 15 menit kemudian pintu kamarnya terbuka. Lalu, Jensen dengan cepat masuk ke kamar. Jensen. Melihat suaminya yang telah menghilang beberapa waktu, mata Elena pun berlinang air mata. Ia sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Elena, kamu tidak apa-apa, kan? Jensen melihat istri yang keras kepala dan tiba-tiba ia menangis. Ia tahu kalau Elena hanya tampak kuat meskipun sebenarnya ia juga rapuh seperti gadis lainnya. Aku tidak apa-apa. Aku senang kamu kembali. Elena menyeka air matanya, lalu ia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, tiba-tiba hatinya terasa sangat tenang dan nyaman setelah melihat Jensen. Setahun yang lalu, Jensen seperti beban. Namun sekarang, Jensen seperti pelabuhan yang damai di lautan yang penuh dengan ombak. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku akan memeriksa keadaanmu. Jensen memeriksa Elena dengan cermat dan menemukan kalau ia baik-baik saja. Akhirnya Jensen pun bisa tenang. Namun, memikirkan Elena yang mengalami kecelakaan tadi, hatinya tiba-tiba jadi ketakutan. Jensen tidak tahu jika benar-benar terjadi sesuatu pada Elena, bagaimana ia bisa menghadapi hidup ini sendirian? Meskipun Jensen hanya setahun menikahi Elena, tapi beberapa waktu itu ia sudah terbiasa dengan keberadaan Elena. Kamu benar-benar terlalu menekan dirimu sendiri. Karena itulah kamu jadi begitu ceroboh. Kamu berbaringlah. Aku akan memijatmu. Elena enggan menggelengkan kepalanya. Jensen tahu kalau Elena adalah wanita yang kuat. Ia suka mempertahankan segalanya. Baiklah. Elena tidak bisa menolak. Ia berbaring di atas kasur dan membiarkan Jensen untuk memijatnya. Jensen meletakkan kedua tangannya di pundak Elena dan merasakan kalau pundak Elena sangat keras. Elena benar-benar berada di bawah banyak tekanan. Ini juga membuat Jensen diam-diam merasa bersalah. Elena adalah istrinya. Namun, setiap istrinya mengalami kesulitan, sebagai suami, ia tidak bisa membantu apa-apa. Sebaliknya, ia malah kabur dari rumah. Suami seperti ini memang tidak bertanggung jawab.